Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dari Prodi Akuntansi Syariah kelas C NIM 21383042097. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan salah satu materi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh dosen Bapak Fahrul Razi MEI. Saya akan menjelaskan tentang tokoh sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Turki Utsmani, yaitu salah satunya adalah tokoh Said Nursi Badiu'zzaman. Said Nursi Badiu'zzaman ini lahir pada tahun 1293 Hijriah atau 1877 Masehi di desa Nors, daerah Bitlis. Pemikiran konsep rezeki dalam ekonomi menurut Said Nursi Badiu'zzaman. Badiu'zzaman mengatakan bahwa rezeki itu langsung diawasi oleh Yang Maha Kuasa dan datang langsung dari pembendaharaan rahmatnya. Karena semua makanan makhluk hidup itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada yang harus mati kelaparan. Maka konsep kerja dalam ekonomi Islam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup itu harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, yang diwujudkan dalam penerapan syariat-syariatnya. Nah, ia membagi rezeki itu menjadi dua, ada rezeki hakiki dan rezeki metaforis, di mana rezeki hakiki yaitu yang cukup untuk bertahan hidup. Rezeki ini didapatkan dan dikeluarkannya itu harus dengan cara-cara yang baik dan yang benar sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan rezeki metaforis yaitu karena kesewenangan, kebutuhan yang tidak penting dianggap menjadi penting, dan karena malapetaka, kebiasaan dan tradisi membuat orang menjadi kecanduan dan tidak bisa melepaskannya. Rezeki seperti ini tidak dijamin oleh Ar-Razzaq, karena rezeki ini didapatkannya itu dengan cara-cara yang tidak baik, tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjamin kelangsungannya dibandingkan rezeki yang hakiki. Nah, di antara cara-cara yang baik untuk memperoleh rezeki yaitu mengeluarkannya dengan cara hemat. Menurutnya, berhemat itu menunjukkan rasa hormat terhadap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi yang melakukannya itu akan menguntungkan. Karena hemat ini bisa menyelamatkan kita dari keburukan yang dampaknya itu akan memohon kepada seseorang dan bisa menjatuhkan harga diri. Maka hemat adalah konsep inti dalam ekonomi Islam yang harus diperhatikan adalah perilaku konsumsi manusia. Menurutnya, jika seseorang itu membatasi kebutuhannya pada hal yang penting dan yang mendasar, ia akan menemukan kecukupan makanan untuk hidup dengan cara yang tak terduga. Nah, menurut Nursi, peradaban Barat itu bisa menyebabkan masalah kemiskinan di kalangan umat Islam karena mendorong konsumsi sejumlah besar komoditas. Bagi Nursi, kelangsungan hidup itu membutuhkan konsumsi sejumlah produk yang ia anggap sebagai sejumlah produk dari luar yang ia anggap sebagai konsumsi berlebihan. Nursi menganggap bahwa keberadaan masalah kemiskinan di kalangan umat Islam itu, meskipun sumber dayanya kaya, itu karena pengaruh pola konsumsi Barat. Jadi dalam hal ini konsep rezeki Said Nursi Badiu'zzaman bahwa inti dalam aktivitas ekonomi adalah hemat yang harus dilakukan, baik itu hemat dalam konsumsi, produksi, dan distribusi. Nah, karena hal ini ekonomi Islam itu disebut sebagai iktisad. Permasalahan kelangkaan ini menjadi pembahasan inti dalam ekonomi modern, akan terselesaikan jika konsep hemat ini diterapkan. Tetapi sayangnya itu tidak dapat dilakukan jika landasannya itu adalah materialisme, individualisme, dan self-interest. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.